Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mereview atau mengulang pelajaran-pelajaran yang pekan kemarin sudah kita pelajari, masih tentang rukun iman. Yang pertama, rukun iman itu apa? Iman kepada Allah. Ada berapa rukun iman? Ya, ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Hari ini kita akan membahas 2. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada rasul-rasul Allah. Kemarin kalian sudah belajar tentang cara mengenal Allah dengan 3 cara. Pertama apa? Dengan alam semesta. Kita merenung, berpikir tentang alam ini, segini indahnya, segini bagusnya. Kalian tahu ini baju? Baju seperti ini ada yang membuatnya. Tidak mungkin baju ini datang sekonyong-konyong langsung nempel di baju bapak, di tubuh bapak. Tidak mungkin kalau tidak ada yang membuatnya. Apalagi bumi dan seisinya, pasti ada yang membuatnya. Makanya kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang yang berpikir. Itu 1, cara mengenal Allah dengan alam semesta. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran. Di Al-Quran banyak yang menyatakan tentang keberadaan Allah. Termasuk Al-Quran itu sendiri bukti keberadaan Allah. Karena Al-Quran ini merupakan firman Allah. Kita baca dalam Al-Quran tentang Allah, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Itu bukti-bukti ayat-ayat yang menunjukkan keberadaannya Allah. Dalam Al-Quran banyak. Yang ketiga, dengan mengenal Asmaul Husna. Nah, kemarin kita menghafal ada beberapa Asmaul Husna yang jumlahnya ada berapa? Ya betul, 99. Yang dipelajari sama kita pertama. Sekarang Al-Bashir. Pak Al-Bashir masih ingat? Ya, Allah Maha melihat. Allah melihat seluruh makhluknya. Melihatnya dengan mata, wallahu a'lam. Allah melihat dengan matanya Allah berbeda dengan matanya makhluk. Allah itu melihat. Kita bertiga, kita berbisik 2 orang, Allah melihat kita. Walaupun berbisik kita, dalam hati kita berbisik apa-apa, Allah melihat. Jangankan barang-barang yang kecil, barang-barang besar, barang-barang yang kecil pun Allah melihat. Sekarang lagi pandemik virus corona, virus, bakteri, parasit sangat kecil, tidak kelihatan. Memerlukan mikroskop yang super canggih untuk melihat keberadaan virus-virus tadi. Tapi Allah itu yang mengurusnya. Allah tahu bagaimana cara memberikan makan kepada virus-virus tadi. Cara mengurusnya, Allah melihat. Allah melihat pergerakan mereka. Mereka akan hinggap di mana, akan masuk ke mana, Allah tahu. Makanya kita serahkan kepada Allah yang Al-Bashir, yang Maha melihat. Kemudian Allah apa selanjutnya? Al-Adl. Allah Maha adil.
Allah itu maha adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada manusia berbeda warna kulit, itu menunjukkan keadilan Allah. Ada miskin, ada kaya, menunjukkan keadilan Allah. Ada bodoh, ada pintar, itu menunjukkan keadilan Allah. Kenapa? Bayangkan kalau semua manusia kaya, tidak ada yang miskin, orang kaya tidak akan bisa makan. Karena tidak akan ada orang yang mau berjualan, tidak akan ada orang yang mau bertani, karena merasa cukup. Buat apa kerja keras? Itu bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada orang yang kurang ilmu, tidak mungkin ada sekolah, tidak mungkin ada guru. Karena semua orang merasa pintar, itu kalau manusianya pintar semua. Makanya semuanya dalam rangka menunjukkan keadilan Allah. Orang kaya, orang miskin itu keadilan Allah, supaya kita saling tolong menolong, saling mengisi. Itu bukti keadilan Allah. Allah tidak melihat bentuk seseorang, tetapi innallaha yanzuru ila qulubakum wa amalakum. Allah hanya melihat hati kalian dan amal kalian. Makanya kata Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah itu yang maha agung, maha besar. Bayang nggak tadi virus kecil, siapa yang ngurus? Allah. Bumi ini siapa yang ngurus? Allah. Bumi ini besar ini, berarti yang ngurusnya lebih besar lagi. Apalagi ada bumi dan seisinya, alam semesta, bima sakti, bintang-bintang di langit. Siapa yang mengurusnya? Allah Subhanahu wa taala. Belum makhluknya, berapa ribu makhluknya, berapa triliun, dari yang kecil sampai yang terbesar. Planet-planet di angkasa sana besar-besar, Allah yang mengurusnya. Allah maha agung, Allah maha besar. Makanya tidak patut bagi kita merasa besar. Kata Allah, tidak akan masuk surga orang merasa besar, al-kibr, sombong. Dalam hatinya tidak akan masuk surga, karena kesombongan itu hanya milik Allah saja. Keagungan hanya milik Allah saja. Yang pertama, Allah maha melihat, yaitu al-bashir. Yang kedua, al-adil, Allah maha adil. Yang ketiga, al-azim, Allah maha agung, maha besar. Hanya Allah yang maha besar. Makanya kita sehari 5 kali kita mengagungkan Allah dengan sholat 5 waktu. Selanjutnya, itu hanya sekilas saja. Kemudian iman kepada Rasul, bagian dari rukun iman. Meyakini bahwa Allah mengutus kepada umat ini seorang Rasul. Apa arti Rasul? Apa arti Nabi? Apa perbedaannya? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang itu. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ya, Nabi orang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, karena diutusnya kepada orang-orang beriman. Sudah ada kitab dari para Rasul. Itu Nabi, makanya Nabi itu tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Kemudian apa itu Rasul? Nah, Rasul adalah manusia mulia yang diutus oleh Allah, diberikan wahyu dan punya kewajiban untuk berdakwah, menyampaikan kepada orang-orang kafir, kepada manusia, supaya kembali lagi kepada Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat akhir zaman, punya tugas kerasulan. Ada kesamaan dengan para rasul, yaitu menjadi umat dakwah, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi kita sebagai umat Islam merupakan warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Nah, selanjutnya, siapa saja mereka? Nabi-nabi itu yang diawali dengan Nabi Adam, diakhiri dengan Nabi terakhir Khatamul Anbiya, siapa? Nabi Muhammad SAW. Yuk simak dulu lagu berikut ini. As-salatu ala nabi, wassalamu ala rasul, wal anbiya il mursalin, kulluhum mukramun. Sholawat ke atas nabi, sejahtera ke
Rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khotimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Sholawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasulmu ya Allah. Ya, itulah di antara tugas-tugas Nabi, di antaranya mengajak manusia untuk menyembah Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah, baik berupa berhala, hawa nafsu, atau apapun yang kita agungkan, maka kita hilangkan semuanya. Hanya Allah yang patut kita sembah. Kalau kita tidak mau menyembah Allah, maka Allah akan menghancurkan kita dengan jalan Allah sendiri. Jadi Allah mengutus para nabi, Allah mengutus para rasul, sebenarnya itu untuk menyelamatkan manusia supaya mereka hidup sejahtera, hidup selamat di dunia dan di akhirat. Karena manusia punya musuh abadi. Itu siapa? Iblis laknatullah, yang akan terus-terusan menggoda manusia supaya manusia terjerumus ke dalam neraka. Karena si iblis ini tidak mau sendirian masuk neraka, makanya dia terus menggoda manusia untuk ingkar kepada Allah. Makanya mengutus para nabi dan para rasul. Kita sebagai umat Islam, umat akhir zaman, meyakini bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, karena Al-Quran itu, agama Islam ini kafatal linnas, diturunkan untuk seluruh manusia, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, itu semuanya merupakan manusia yang wajib menganut agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, apabila ada orang yang mengaku-ngaku Nabi, wajib untuk tidak percaya. Itu pertama, dari iman kepada Allah dengan 3 cara apa? 1, dengan membaca alam semesta. 2, dengan membaca Al-Quran. 3, dengan memahami Asmaul Husna. Kemudian iman kepada Rasul. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara beriman kepada Rasul, yaitu dengan cara meyakini bahwa Allah menurunkan para Rasul itu untuk menyelamatkan manusia. Kemudian kita mengikuti, membenarkan apa yang dibawa oleh para Rasul tersebut, dan kita berusaha terus-terusan untuk mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sudah selesai tugasnya. Tugas terakhir diberikan kepada Nabi Muhammad, otomatis risalah atau ajaran-ajaran Nabi sebelumnya sudah terhapuskan dengan Al-Quran. Al-Quran merangkum ajaran Nabi-nabi sebelumnya. Makanya Nabi Muhammad disebut Khotamul Anbiya, penutup para nabi, karena sudah disempurnakan ajaran para nabi itu dengan Al-Quran. Siapa yang menyempurnakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yuk kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya dengan cara membanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.